Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10 dimanapun kalian berada? Kembali lagi dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum mengenal Islam. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai strategi dan substansi dakwah periode Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita awali dulu dengan pengertian hijrah. Nah, setidaknya ada dua macam arti hijrah yang harus diketahui oleh umat Islam dan kita semua. Nah, pertama, hijrah berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan berbagai perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pengertian hijrah yang pertama itu berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, berpindah dari suatu negeri kafir atau non-Islam karena di negeri itu umat Islam selalu mendapat tekanan, ancaman, dan kekerasan sehingga tidak memiliki kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Kemudian umat Islam di negeri kafir itu berpindah ke negeri Islam agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Kita lanjutkan. Nah, arti kedua dari hijrah ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam, yakni berhijrah dari Mekah ke Yastrib atau ke kota Madinah yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 622 Masehi atau yang bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1 Hijriah. Nah, upaya ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk keluar dari tekanan fisik dan mental yang dilancarkan kaum kafir Quraisy berupa fitnah, pengasingan, embargo ekonomi, dan penyiksaan-penyiksaan. Bahkan pada kala itu adanya pemboikotan bangsa Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Di antara isi pemboikotan itu adalah orang-orang Mekah tidak boleh menjenguk orang sakit dari Bani Hashim dan Muthalib. Orang-orang Mekah juga tidak boleh melakukan perkawinan dengan Bani Hashim dan Muthalib. Selain itu, mereka juga tidak boleh memberikan bantuan apapun kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sehingga pada saat itu orang-orang Islam terdesak keadaannya sehingga memilih untuk hijrah ke Yastrib atau Madinah. Nah, perlu diketahui bahwa Yastrib ini bukan tempat yang pertama dikunjungi oleh Rasulullah dan para sahabat untuk melakukan hijrah. Tetapi sebelumnya Rasulullah dan para sahabat juga sudah pernah melakukan hijrah ke Habasyah atau ke daerah Taif. Kita lanjutkan. Faktor-faktor pendorong hijrahnya Nabi. Yang pertama, rencana pembunuhan Nabi oleh kaum Quraisy. Yang kedua, Madinah strategis untuk perkembangan Islam.
Kaum Quraisy khawatir jika Islam berkuasa di Madinah, sehingga mereka berencana membunuh Rasulullah sebelum hijrah. Jadi pada saat itu orang-orang kaum kafir Quraisy menganggap bahwa Rasulullah itu akan menjadi penguasa di kota Mekah, sehingga mereka merasa khawatir jika Rasulullah itu menjadi penguasa. Karena apa? Karena mereka salah satunya akan kehilangan mata pencaharian. Karena perlu diketahui, mata pencaharian mereka itu sebagai pembuat berhala. Jika Rasulullah berkuasa, mereka beranggapan mereka tidak akan diizinkan lagi untuk menjadi pengrajin berhala. Nah, maka dari itu mereka takut apabila Mekah saat itu akan dikuasai oleh Rasulullah. Jadi mereka bersikukuh untuk membunuh Rasulullah. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa Rasulullah itu membawa ajaran yang sesat. Rasulullah juga dianggap orang gila yang menyembah Tuhan yang tidak ada bentuk dan juga wujudnya. Madinah strategis untuk perkembangan Islam. Tahun 621 datang 13 penduduk Madinah menemui Nabi. Tahun 622 datang 73 suku Aus dan Khazraj ke Mekah. Yastrib yang strategis memerlukan pemimpin. Madinah atau Madinatul Munawwarah adalah kota utama di Arab Saudi, merupakan kota yang ramai diziarahi atau dikunjungi oleh kaum muslimin. Nah, di sana terdapat Masjid Nabawi yang memiliki pahala dan keutamaan bagi kaum muslimin. Dewasa ini penduduknya sekitar 600.000 jiwa. Bagi umat muslim, kota ini dianggap sebagai kota suci kedua. Pada zaman Nabi Muhammad, kota Madinah menjadi pusat dakwah, pengajaran dan pemerintahan Islam. Dari kota ini, Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arabia, lalu ke seluruh dunia. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, kira-kira apa hubungan kedua gambar itu dengan perjalanan hijrah Rasulullah? Nah, jadi kaum muslimin di Madinah telah mengetahui kabar berita kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Jadi mereka orang-orang Madinah itu setiap pagi berbondong-bondong menuju Al-Harah menunggu kedatangan Rasulullah, hingga pada akhirnya mereka terpaksa pulang karena teriknya matahari. Suatu hari mereka juga terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan Rasulullah. Tatkala mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, seorang laki-laki Yahudi naik ke atas atap rumahnya. Lalu dia melihat Rasulullah dan para sahabatnya memakai baju putih pada saat itu ya. Nah, saat itu seisi Madinah semuanya berangkat untuk menyambut. Hari itu memang betul-betul hari yang istimewa dan semua orang berkumpul. Momen yang tidak pernah disaksikan oleh penduduk Madinah sepanjang sejarah. Nah, hubungannya gambar ini adalah, jadi dulu sebelum sampai di Madinah, Rasulullah singgah dan tinggal selama 4 hari di Kuba. Selama itu Rasulullah mendirikan Masjid Kuba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan sejak kenabian. Memasuki hari kelima, tepatnya hari Jumat, Rasulullah bertolak menuju Madinah. Seusai sholat Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah. Nah, hari itu adalah hari bersejarah yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Madinah. Rumah-rumah dan jalan ketika itu bergemuruh dengan pekikan tahmid dan takdis. Ya, mereka sangat bergembira ketika Rasulullah tiba di kota Madinah.
Nah, sekalipun orang-orang Ansor bukanlah orang yang serba kecukupan, namun mereka berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah saking cintanya mereka kepada Rasulullah. Nah, saat melewati satu persatu rumah orang-orang Ansor, mereka mengambil tali unta beliau. Setiap mereka lakukan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, biarkan unta ini lewat karena ia telah diperintahkan sesuai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, unta ini terus berjalan hingga sampai di lokasi Masjid Nabawi. Nah, disitulah kediaman Bani An-Najjar, keluarga ibu kakek Rasulullah atau Abdul Muthalib. Nah, hal itu merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang unta. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 September 622 Masehi. Jadi ya, saking cintanya mereka kepada Rasulullah, saking berharapnya mereka memiliki pemimpin seperti Rasulullah. Ketika Rasulullah lewat di depan rumah mereka, mereka menginginkan Rasulullah itu mampir di rumah mereka, sampai tali unta yang dibawa oleh Rasulullah itu selalu dipegang oleh orang-orang Ansor. Tapi Rasulullah mengingatkan kepada orang-orang Ansor, biarkanlah untaku berjalan sendiri sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan sendirinya unta itu berhenti di suatu tempat yang pada saat ini berdirilah Masjid Nabawi. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang pertama yaitu berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya, sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. Yang kedua, cara atau metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 12 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi di situ Allah sudah menyerukan kepada setiap hambanya agar mengikuti semua apa yang sudah ditunjukkan oleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan kita bisa membantah hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan juga Rasulullah dengan cara yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang terakhir yaitu berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan dengan untuk memperoleh popularitas dan keuntungan yang bersifat materi. Nah, umat Islam dalam melaksanakan tugas dakwahnya, selain harus menerapkan pokok-pokok pikiran yang dijadikan sebagai strategi dakwah Rasulullah, juga hendaknya meneladani strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk masyarakat Islam atau masyarakat Madani di Madinah. Nah, masyarakat Islam atau masyarakat Madani adalah masyarakat yang menerapkan ajaran Islam pada seluruh aspek kehidupan, sehingga terwujud kehidupan bermasyarakat yang baldatun thayyibatun warobun ghafur, yang artinya masyarakat yang baik, aman, tentram, damai, adil, dan makmur di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya akan mendapatkan ampunannya. Nah, usaha apa saja yang dilakukan Rasulullah setelah tiba di Madinah? Yang pertama yaitu menegakkan ukhuwah Islamiyah.
mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, Muhajirin adalah para sahabat Rasulullah SAW, penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ansor adalah para sahabat Rasulullah SAW, penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Nah, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab tentang mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, sehingga terwujud persatuan yang tangguh. Hasil musyawarah memutuskan agar setiap orang Muhajirin mencari dan mengangkat seorang dari kalangan Ansor menjadi saudaranya senasab atau seketurunan. Nah, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, demikian juga sebaliknya orang Ansor. Nah, Rasulullah memberi contoh dengan mengajak Ali bin Abi Thalib sebagai saudaranya. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dicontoh oleh seluruh sahabat. Misalnya, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, pahlawan Islam yang pemberani, bersaudara dengan Zaid bin Haritsah, mantan hamba sahaya yang kemudian dijadikan anak angkat oleh Rasulullah. Selain itu, ada juga Abu Bakar yang bersaudara dengan Kharizah bin Zaid, Umar bin Khattab bersaudara dengan Itban bin Malik al-Hazraji, Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Robi dari kaum Ansor. Nah, demikianlah seterusnya setiap orang Muhajirin dan orang Ansor, termasuk Muhajirin setelah hijrahnya Rasulullah, dipersaudarakan secara sepasang-sepasang layaknya seperti saudara senasab. Nah, persaudaraan secara sepasang-sepasang seperti tersebut ternyata membuahkan hasil sesama Muhajirin dan Ansor terjalin hubungan persaudaraan yang lebih baik. Mereka saling mencintai, saling menyayangi, hormat menghormati, dan tolong-menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Kaum Ansor dengan ikhlas memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin berupa tempat tinggal, sandang pangan, dan lain-lain yang diperlukan. Namun, kaum Muhajirin tidak diam berpangku tangan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah agar dapat hidup mandiri. Misalnya, Abdurrahman bin Auf menjadi pedagang, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib menjadi petani kurma. Nah, kaum Muhajirin yang belum mempunyai tempat tinggal dan mata pencaharian oleh Rasulullah ditempatkan di bagian Masjid Nabawi yang beratap disebut Sufa, dan mereka dinamakan Ahlus Sufa atau penghuni Sufa. Kebutuhan-kebutuhan mereka dicukupi oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor secara bergotong royong. Kegiatan Ahlus Sufa itu antara lain mempelajari dan menghafal Al-Quran dan hadis, kemudian diajarkannya kepada yang lain. Sedangkan apabila terjadi perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir, mereka ikut berperang. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu membangun pusat peribadatan dan pertemuan, yakni membangun Masjid Nabawi. Nah, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di Madinah ialah Masjid Quba yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Nah, Masjid Quba dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau 20 September 622 Masehi. Setelah Rasulullah menetap di Madinah, pada setiap hari Sabtu beliau mengunjungi Masjid Quba untuk sholat berjamaah dan menyampaikan dakwah Islam. Masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dibangun secara gotong royong oleh kaum Muhajirin dan Ansor, yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan peletakan batu kedua, ketiga, keempat, dan kelima dilaksanakan oleh para sahabat terkemuka, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah. Nah, mengenai fungsi atau peranan masjid pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, masjid sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak.
Yang kedua, masjid merupakan sarana ibadah khususnya sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Yang ketiga, masjid merupakan tempat belajar dan mengajar tentang agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, masjid sebagai tempat pertemuan untuk menjalin hubungan persaudaraan sesama muslim demi terwujudnya persatuan. Yang kelima, menjadikan masjid sebagai sarana kegiatan sosial, misalnya sebagai tempat penampungan zakat, infak, dan sedekah, dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya, terutama para fakir miskin dan anak-anak yatim yang terlantar. Yang keenam, menjadikan halaman masjid dengan memasang tenda sebagai tempat pengobatan para penderita sakit, terutama para pejuang Islam yang menderita luka akibat perang melawan orang-orang kafir. Nah, sejarah mencatat adanya seorang perawat wanita terkenal pada masa Rasulullah SAW yang bernama Rafidah. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat bermusyawarah dengan para sahabatnya. Masalah-masalah yang dimusyawarahkan antara lain usaha-usaha untuk memajukan Islam dan strategi peperangan melawan musuh-musuh Islam agar memperoleh kemenangan. Yang selanjutnya yaitu menjalin hubungan persahabatan dengan berbagai pihak, yaitu Piagam Madinah. Nah, yang menyentuh segenap jadi piagam ini mengandung 32 pasal yang menyentuh segenap aspek kehidupan, termasuk akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Di dalamnya juga terkandung aspek khusus yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin, seperti tidak menyekutukan Allah, tolong menolong sama mukmin, bertakwa, dan lain-lain. Selain itu, bagi kaum bukan Islam diharuskan berkelakuan baik. Dengan adanya Piagam Madinah, maka tercipta suasana baru yang menghilangkan atau memperkecil pertentangan antara suku. Di samping itu, piagam tersebut juga telah berubah masyarakat yang semula hanya sekelompok manusia menjadi masyarakat politik, yaitu masyarakat yang berdaulat dan mempunyai otoritas politik di wilayah Madinah. Nah, Rasulullah telah berhasil menyatukan kemajemukan yang ada dengan mengadakan perjanjian di antara kaumnya. Piagam Madinah lebih condong kepada Darul Islam karena Darul Islam merupakan yang diatur oleh Nabi berdasarkan apa yang tercantum dalam Piagam Madinah tersebut. Kita lanjutkan. Menyusun strategi politik dan kemiliteran. Yang pertama yaitu mengirim surat dakwah Islam. Yang kedua, memaklumkan perang-perang kepada orang yang menentang dakwah Islam. Yang ketiga, memerangi kabilah yang mengkhianati perjanjian damai bersama kaum muslimin. Dan yang terakhir yaitu menjadikan daulah Islamiyah sebagai satu kekuatan yang disegani dan ditakuti oleh lawan. Nah, di antara pemimpin-pemimpin atau penguasa yang dikirimi surat oleh Rasulullah adalah yang pertama, Heraklius, Kaisar Romawi Timur. Beliau menerima surat Rasulullah melalui utusan Rasulullah Dihiyah bin Khalifah. Ia tidak menerima dakwah Rasulullah, namun ia membalas surat Rasulullah dengan sopan. Yang kedua, Sahinsyah, Kaisar Persia yang sombong. Ia tidak menerima dakwah Rasulullah, bahkan surat Rasulullah itu dirobeknya. Ia meninggal di tangan putranya sendiri. Yang ketiga yaitu Mukaukis, Gubernur Romawi di Mesir yang dikirimi surat melalui Khatib bin Abi Baltaiyah. Ia belum menerima seruan Rasulullah, namun ia membalas surat Rasulullah beserta berbagai hadiah. Yang selanjutnya yaitu Al-Munzir bin Sawi, Raja Bahrain yang menerima dakwah Rasulullah. Ia menyatakan masuk Islam, kemudian ia menyerukan Islam kepada para pembesar negara dan juga rakyatnya.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat melalui utusannya kepada kerajaan-kerajaan luar seperti kerajaan Rum, Ethiopia, Raja Najasyi, Yamamah Huzah bin Ali, Raja Parsi, dan yang telah dibahas sebelumnya untuk mengembangkan risalah dakwah. Semua surat tersebut dibubuhi kop yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah wa anna rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan saya Rasul Allah. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah dan Nabi di akhir zaman. Nah, adapun firman Allah tentang perang. Yang pertama yaitu dari surat Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, yang artinya diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Yang kedua dari Quran surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, yang artinya dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi cukup sekian pembahasan kita mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Namun pembahasan ini belum selesai sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.